Timnas U17 AFC. Kenapa? Gimana nih, Pak? Gimana apanya nih? Tapi kita udah lolos sih Udah lolos ke Piala Dunia. Piala Dunia. Tapi perkembangannya pertandingan di kualifikasi kemarin yang belum kita bahas ya lawan Afghanistan nih kalau nggak salah. Mau nggak? Ada aja jajanan lu, Pak. Buset dah. Lapar bro. Bahas bola sambil makan. Makan. Terus udah kan udah lolos. Kemarin kan kita tapi ya udah nanti ntar aja bahasnya. Gimana? Kita bahas lawan Afghanistan dulu. Iya, Afghanistan dulu lah. Afghanistan jujur kemarin kan emang pakai pemain pelapis sih karena ada rotasi kan di lawan Afghanistan dan jadi nggak expect bakalan golin banyak atau gimana, tapi di babak pertama gue bisa ngelihat kayaknya pertandingannya itu agak gimana gitu ya, nggak kayak pertandingan sebelumnya. Kita bisa lihat serangannya juga masih belum begitu tajam kayak yang sebelumnya. Akhirnya di babak kedua pun itu golnya juga dari pemain inti ya masuk ya. Itu juga golnya 2 gol menit terakhir semua kan? Menit akhir 90 menit tambahan malah, babak tambahan malah. Emang udah injury time? Udah injury time. Apa 3 menit 2 gol ya? Iya pokoknya cepet banget itu golnya. Ya yang pasti sih kita menyapu bersih kemenangan. Dan pada akhirnya kita langsung lolos ke perempat final ya. Perempat final apa 16 besar sih? Kan 16, 22. Jatuhnya perempat final atau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 besar. Pokoknya 8 besar ya. Pokoknya kita di situ bertanding lawan Korea Utara. Di situ lawan Korea Utara gimana? Lu nonton ya? Gue waktu itu jujur nontonnya sekilas-sekilas doang. 6-0 Pak. Hah? 6-0. Babak pertama 2-0. Ya gimana sih? Nggak apa-apa sih. Cuman mainnya kurang berani ngepres sih kita. Kurang berani ya. Maksudnya nggak kayak biasanya gitu. Ya. Bukan terlalu hati-hati. Ada beberapa peluang juga yang dari tim Indonesia, tapi gua nggak tahu sih emang Korea Utara U17-nya jago banget sumpah. Ya, kalau gua lihat ya, gua sempat ngelihat babak pertama gua lihat, tapi gue cuma nyampe di gol pertama. Habis itu sisanya gue nonton highlight, tapi gue lihat dari gol-golnya aja ya. Intinya gimana ya? Dari segi fisik, ya kan, body balance-nya kita kalah banget. Udah makanya kalau gue lihat dari keseluruhan gol itu rata-rata semua dari scrimmage di gawang kita di kotak penalti itu. Gue lihat di gol pertama kan umpan akhirnya dimanfaatkan lewat tendangan, itu juga scrimmage. Gol kedua sama. Jadi itu rata-rata gol, kecuali gol keempat ya, kalau 4 penalti ya. Penalti. Rata-rata scrimmage dan umpan-umpan lambung gitu loh. Dan akhirnya ya kita kalahnya di situ. Yang gue agak malu sih gol kelima sih. Gol kelima tuh itu 1 pemain lawan 4 pemain loh, 4 pemain belakang. Pemain kita lawan 4 pemain belakang gitu. Maksud gue gimana ya itu, kalau gol sebelumnya gue bisa oke lah, ini emang kitanya belum siap gitu menghadapi gemburan pemain-pemain macam Korea Utara. Tapi ini justru jadi bagus karena kita ketemu lawan yang model seperti ini, yang dari segi fisik bagus, body balance bagus. Ini jadi pelajaran kita untuk nanti pertandingan di Piala Dunia. Piala Dunia itu Desember ya? Aduh, gue lupa lagi. Tapi masuknya tetap 2025 sih. Buat tahun ini. Jadi itu pelajaran juga buat kita nanti ngadepin model-model pemain kayak Korea Utara. Pasti di Piala Dunia U17 rata-rata kualitas pemainnya ya kayak Korea Utara ini. Fisiknya, tekniknya, mentalnya. Dari kecepatan bola juga gila juga. Jadi Korea Utara yang kemarin kita lihat itu beda banget sama Korea Utara yang biasanya kita lihat di senior ya. Karena gue lihat dia punya kecepatan sama kayak Korea Selatan. 1. Udah gitu dia punya visi sekarang. Karena yang gue denger dari berita-berita yang ada, Korea Utara itu skuad U17-nya ini dari 1 klub yang sama, Pak. 1 klub. Iya, jadi pemain-pemainnya itu dari 1 klub yang sama, yang memang kayaknya itu disiapkan untuk timnas U17-nya ini. Jadi timnasnya ini katanya ini juga salah satu dari divisi keamanan, bukan keamanan sih ya, pokoknya kemiliteran fisik tuh, bukan karena wajib militer. Iya, karena memang dia wajib militer, tapi ini dari bener-bener dari kemiliterannya. Maksudnya? Jadi itu kayak ya kalau kita kan tahunya ada Akmil, Akademi Militer. Nah ini masuknya ke situ katanya, klubnya itu ke divisi itu katanya. Gue dengar di beritanya, nanti bisa konfirmasi deh. Kalau misalnya gue salah bisa di komen. Tapi gue dapat informasinya seperti itu. Yang pasti itu dari 1 klub. Jadi ini persiapannya juga panjang gitu loh. Dan gak heran kenapa fisiknya dia sama mentalnya mereka itu di atas kita. Ya.
Tapi itu juga nggak bisa jadi alasan buat kita untuk kemudian kalah. Iya. Karena dasarnya emang kita kemarin di pertandingan itu gua nggak ngeliat kemudian ritme yang bagus. Karena tuh Korea Utara dari awal pertandingan sampai akhir itu Nguasain. benar-benar bukan cuma nguasain, Pak. Itu benar-benar kecepatannya tuh, temponya tuh cepet gitu. Stabil. Nggak pernah turun gitu. Jadi gue lihat tuh kayak Indonesia ini berusaha menurunkan tempo tapi gagal terus. Karena Korea Utara tuh kayak ngepres terus. Jadi tuh makanya gue bilang sistem permainannya ini kayak Korea Selatan gitu, yang militan ibarat katakan. Tapi mereka punya fisik yang lebih gila daripada Korea Selatan kalau gue lihat ya, yang U17-nya loh. Ini gue bilang U17 karena memang dia disiapkan untuk itu dari segi fisiknya. Nah, Nggak dari ada capeknya loh. iya, nggak ada capeknya. Makanya kemarin berusaha menurunkan tempo yang akhirnya kebobolan yang gol kelima itu yang agak memalukan menurut gua, karena 4 pemain Pak lawan 1. Itu gua nggak Tapi enak banget ngeliatnya. itu hitungannya gol-golnya gol cepat semua sih. Iya, gol cepet semua. Dan rata-rata scrimmage. Scrimmage kan artinya memang mereka tuh bergumul di dalam kotak penalti, yang mana secara fisik kita kalah, dari body balance kita kalah, yang akhirnya ya jadi gol. Bahkan banyak gol dari kita itu gol-gol deflection karena pemain kita gitu. Jadi mereka tuh nendang yang harusnya kita bisa ngatasin itu, karena ada deflection akhirnya kebobolan juga. Karena Ya. kenceng-kenceng semua loh golnya loh. Gimana ya? Nggak bisa dibilang wajar juga sih kalah. Tapi kan namanya sepak bola kan gitu. Iya. Tapi yang ngebuat gua agak kaget sih, di grup tuh kita superior banget gitu. Iya. Tapi pas dilepas dari grup lawan Korea, Korea Utara. iya Korea Utara, ini kok kayak apa, kalau gue lihat mungkin semangat juangnya agak hilang gitu. Ya, kalau gue lihat sih memang kita cuman kayak mentalnya itu udah kena duluan sama Korea Utara. Kena duluan maksud gue, yang gue bilang tadi, dia mau ngatur tempo, Indonesia mengatur tempo, nggak bisa, kesulitan karena emang digempur terus. Sedangkan fisik kita, bahkan pas lawan Yaman kan waktu itu lawan Yaman, itu fisik kita di menit 70 itu udah pada kemana-mana gitu. Bahkan oper aja melenceng kemana-mana karena memang fisik kita tuh padahal udah digempur seperti itu, tapi karena memang U17 mungkin dari segi kualitas dari makanan dan segala macamnya, mungkin iklim dan segala macamnya, itu juga mempengaruhi. Karena U17 kita itu salah satu skuad yang paling bagus dari segi fisik di junior loh. Emang ya? Iya, lu bisa ntar gua tunjukin gambarnya. Memang persiapan mereka, skuad U17 Coach Nova ini dari segi fisiknya bagus-bagus, karena memang ada campur tangan dari STY soal kepelatihan fisik, dan ini udah bagus banget sebenarnya. Tapi ya memang kita bisa lihat kita masih kalah. Ya nggak heran juga karena Korea Utara itu dibimbingnya itu benar-benar dari mungkin ya dari U12 kali ya, dari benar-benar kecil, karena mereka tuh benar-benar digembleng dari sana gitu. Jadi mungkin udah nggak klop banget lah. Iya, tapi itu bukan jadi alasan kita suatu nanti pas Piala Dunia itu harus sudah siap. Gue justru senangnya kenapa? Karena kita ketemu langsung lawan yang model begini. Iya, jadi nggak kaget. Iya, jadi nanti pas di Piala Dunia U17 itu kita bisa lebih lebih siap lah. Tapi kemarin Pak, usai kemarin kita lolos Piala Dunia, itu banyak banget komentar-komentar, ya lu tau lah yang Kan ada yang bilang nggak mengesankan. kacau. Bahkan ada mantan pelatih dulu yang suksesor dulu lah, dia bilang, ya jelas lah timnas ini masuk Piala Dunia itu nggak sesulit waktu saya ngelatih dulu. Gua mau nyebutin namanya nggak enak. Jangan. Namanya sama. Oh iya ya. Astagfirullahaladzim, gua bilang. Maksud gua kenapa ya? Kenapa nggak saling dukung aja gitu? Iya, kenapa nggak lu tinggal ngucapin selamat doang, apa susahnya sih? Kalau lu mau ngebandingin era, sama aja. Bahkan sekarang tuh sepak bola tuh udah sepak bola modern lagi gitu, udah lebih gila lagi sebenarnya sih kalau gue lihat, karena dari segi fisik juga udah beda gitu loh. Nah, temen gimana? Mungkin ya, mungkin dia ngerasa kayak sebenarnya dia nggak bisa, tapi buat nutupin itu ya dia akhirnya ngasih nilai ya kayak gitu. Sebenarnya kan kalau kayak gitu gue ngeliatnya kayak bentuk pembelaan aja sih. Ya sebenarnya kita juga nggak ada ngejudge dia gimana kan. Nggak ada, tapi ya dengan lo kayak gitu jadi lucu anjir dengan dia yang kayak gitu. Mending lo makan ginian lo. Batuk iya lo. Tapi intinya gitu ya, kita ngucapin selamat aja. Mungkin itu bentuk
dari kekecewaan dia terhadap kekecewaan terhadap diri sendiri mungkin, tapi ya nggak bisa kemudian mengakui. Apapun alasannya, kita mau gimana pun, mau posisi kita seperti apapun, siapapun kita berikan selamat lah untuk timnas kita yang lolos Piala Dunia gitu loh. Dan hopefully timnas ini bisa berkembang dan nggak meredup gitu, karena kebanyakan kan timnas kita bersinar nih di usia muda, tapi begitu beranjak ke senior itu pada hilang gitu loh. Udah kegoda banyak hal. Iya, karena ya gitulah, bola ini juga salah satu ladang rezeki yang luar biasa juga gitu loh. Namun ya kalau kita nggak bisa mengelolanya, kita nggak bisa bertanggung jawab sama profesi kita sebagai atlet, ya hilang gitu loh. Nah, harapan kita ya U17 ini bisa berkembang sampai ke senior. Iya. Lu mau main di nantinya, lu mau main di Indo atau mau main di luar, intinya lu atlet, lu disiplin. Ya. Lu jangan bandel sesekali nggak apa-apa lah. Gitu kan, tapi ya jangan inilah, jangan malah setiap saat, dan jangan punya mental yang tempe gitu. Ya. Ketika dapat pelatih keras nanti nggak mau. Ya, intinya lu konsisten aja, lu disiplin sama profesi lu sebagai atlet gitu kan. Tanggung jawab juga lah. Gue berharap sih banyak pemain yang dari U17 ini nanti yang bakalan terus bersinar lah. Sampai nanti akhirnya bisa ngebela timnas senior. At least bertahan sebagai pemain profesional lah. Iya, soalnya kan banyak nih, dari dulu kan era-era kita kan yang U17, U19 gitu. Dari dulu yang sepak bola kita era-era Evan Dimas, terus Yoi, itu gacor. Era Egy Maulana. Itu kan emang usia di bawah 20 itu gacor-gacor Pak, tapi banyak yang hilang setelah masuk ke era senior. Masuk ke liga profesional lah. Iya. Ya kalau bisa timnas U17 ini konsisten gitu. Iya betul. Karena sekarang timnas senior kita lagi pada pakai naturalisasi lah. Iya. Tapi kan nggak mungkin dong kita naturalisasi mulu. Mengandalkan itu terus ya nggak bisa. Iya. Belanda kan juga udah mulai was-was nih. Jadi pemain-pemain mudanya yang berbakat itu mulai mereka lirik gitu, mereka pakai gitu kan. Makanya apalagi banyak polemik di sini tentang naturalisasi dan lokal. Nah, kalau emang mau kayak gitu ya lokalnya juga harus bisa bersaing nih. Iya. Makanya gue berharap banget U17 ini pemainnya semua bisa panjang jenjang karirnya. Jadi ya kita yang tadinya mungkin kita ngeliat Tom Haye, sekarang nih Izes gitu di timnas senior, ini nanti mereka ini nih yang U17 ini nih yang bakal gantiin gitu kan. Mungkin bakalan ada naturalisasi tapi nggak terlalu banyak gitu. Semoga aja sih sepak bola Indonesia membaik gitu kan. Iya. Apapun ya, dari liganya, dari pengembangan skill. Ini kemarin bicara soal liga, kemarin ada yang lucu juga tuh. Apa itu? Pengundian Liga 4, tau nggak lo? Oh iya, gue sempat yang katanya diundi ulang bukan sih? Ya, yang pakai bola. Gue nggak ngikutin undi, kenapa tuh? Ya, karena katanya sih ya Erick Thohir bilang kan mau diulang karena nggak transparan Pak maksudnya. Jadi bolanya kan kalau di luar kan ini toples nih, kayak akuarium lah, di sini ada bola banyak, nah dibukanya kan di atas nih. Kalau dia enggak, terus gini dibukanya di bawah tuh, terus ada yang bilang kayak tangannya ada yang ngambil kertas di lain gitu. Jadi kertas yang di dalam bola ditaruh diganti, terus diliatin ke kamera itu juga nggak jelas. Itu sih katanya ya, viral di sosmed itu. Katanya begitu, makanya diminta undi ulang. Itu mainan lama ya. Iya, makanya itu Liga 4 anjir, Liga 4. Ya jangan begitulah. Kalau bisa dari liga bawah sekalipun nih. Iya. Jujur lagi. Gimana? Ya transparan lah, kelihatan gitu. Jadi kan jelas. Itu mainan lama sih. Mainan lama untuk ngatur-ngatur pertandingan gitu loh. Gua nggak tahu ngatur apa enggak ya. Ah, gitulah, lu tahu sendiri lah bola. Tapi mereka lupa, ini era udah modern. Udah era sosial media ya, jadi gitu. Jadi ya karena kepalanya kena viral juga, kalau nggak bertindak dia kena juga mau netizen, akhirnya begitu ya. Mudah-mudahan ini jadi suatu tanda sepak bola kita bisa ini ya, bangkit karena, ya ada gunanya juga kita kritis sih, karena apa ya, sebenarnya Indonesia tuh sepak bolanya tuh nggak buruk-buruk banget. Betul sih. Masih dari dulu lah, dari sebelum zaman naturalisasi juga buktinya kayak era-eranya Alfred Riedel gitu-gitu, kita habis disuspend dari FIFA nih karena dibekukan, terus kita masih bisa tuh sampai AFF 2016 ke babak final gitu kan. Ya sebenarnya nggak buruk-buruk banget, cuman ya gua nggak tahu salahnya di mana. Ya gua harap semuanya ada perbaikan sih dari segi pengurusan, terus pemain itu sih ya pikirin untuk kemajuan sepak bola lah, jangan kantong pribadi aja gitu. Kantong
Apa lu? Enggak, maksudnya pemainnya jangan mikirin gaji gede doang gitu maksudnya, tapi berani untuk abort Ya, gitu kan. karena sih sekarang sih mikirnya gini. Mereka tuh bukan cuman mikirin kantong, maksudnya mikirin penghasilan ya. Tapi mereka juga mikirin soal kenyamanan gitu loh. Karena mereka memilih untuk nyaman di rumah, mereka ketemu orang tua mereka ketemu orang-orang yang emang udah familiar buat mereka. Sedangkan kalau di luar kan secara bahasa aja udah beda. Budaya makan dan itu udah beda. Merantau jauh dari orang tua dan jauhnya itu bukan jauh dalam artian masih satu negara tapi beda negara. Itu mungkin yang jadi pemikiran mereka untuk nggak mau abort gitu loh. Tapi ya contoh orang luar aja gitu. Iya. Dan pemain kita juga udah mulai banyak kan yang abort. Asnawi, Arhan, Ya. gitu kan. Udah pada ya kalau di luar tuh ya meskipun kayak Thailand gitu ya nggak apa-apa. Cuman Iya, kan ya. Gak usah Thailandnya jauh-jauh, Malaysia deh. iya, tuh Ya. Malaysia banyak kan. Malaysia bagus kok, liganya bagus loh. Iya, ya nggak usah langsung Johor Darul Tazim, nggak usah Johor Darul Tazim deh. Tapi kan ada Kelantan, ada Ya Selangor, seenggaknya liga utama lah. iya ada Pahang, Kalau Australia juga udah nggak buruk banget kok. Iya. Australia Brisbane Roar. ya itu si Rafael tuh masih di sana berusaha berjuang untuk dapetin menit. Tapi liga-liga yang bagus di ASEAN juga udah banyak gitu kayak Thailand, kemudian Malaysia itu bagus. Nah kalau Vietnam nggak tahu dah. Kalau Vietnam gua nggak begitu ngikutin, tapi kalau pokoknya Australia, Thailand, Malaysia itu bagus. Kalian bisa pilih lah. Kalau yang vibe-nya vibe Eropa itu bisa ngambil Australia sih. Ya kalau misalnya mau, kalau enggak ya Liga Timur juga bagus. Ya Liga Timur juga bagus karena sekarang pemain-pemain yang pemain mahal juga bagus banyak di sana ya. Kecuali Bahrain ya kan di blacklist pemain. Ya pokoknya itu bisa kita jadi pertimbangan lah untuk kemudian pemain-pemain muda ini bisa berkembang, bisa bertahan, kemudian bisa jadi apa ya, ibarat kata ya, penerus. Ya penerus. Suksesor lah, penerus dari timnas senior yang sekarang. Karena usia-usia timnas senior juga udah lumayan bisa dibilang bukan usia produktif sebagai pemain bola ya. Kayak Tom Haye kan udah umur segitu, Tom Haye terus juga ada apa? Paul Pesci yang masuknya udah masuk usia 30 ke atas. Ya dalam artian sebenarnya mereka masih muda ya, tapi dari usia produktif di sepak bola sebagai atlet ini bukan usia yang bisa dibilang aman untuk masuk ke kompetisi yang besar kayak Piala Dunia gitu loh. Ya, semoga aja sih makin serius juga menangani yang pengurusnya makin serius juga untuk menangani timnas usia muda gitu. Bukan cuman timnas senior doang, karena pembibitan dari muda juga penting. Ya. Apalagi kan pengen kan ngeliat yang lokal juga biar bisa main. Ya kompetisi dari misalnya tim-tim Liga 1 tapi yang under 23 atau under 20 gitu mungkin harus digencarin juga supaya nanti berkembang dan bisa masuk ke liga profesional secara lebih matang gitu loh. Ya, dan kompetisi juga lebih diinin lagi lah untuk mentalnya pemain segala macam. Banyak program-program juga. Nah, kayak program kemarin kan si yang Coach Justin tuh yang KKS ya, apa namanya? Nah, itu juga bagus. Karena selain fisik itu mental juga. Iya, mental. Kemarin juga kita kan Korea Utara salah satu yang bikin kita kalah juga dari mental juga. Kepressing lagi. Kelihatan banget ketekan gitu pada ketekan. Iya, ketekan. Mungkin tekanan after dari grup kan kita nggak tahu ya. Karena emang kita nggak pernah main juga timnas kan. Ya udah, perbaikannya itu aja yang kita bisa lihat nih, yang menurut kita mungkin itu bisa berpengaruh, kita suarakan gitu kan untuk kemajuan juga sepak bola Indonesia. Dan semoga di Piala Dunia tapi grupnya belum ketahuan kan? Belum. Belum ketahuan. Tapi udah hampir semua masuk sih dari kualifikasi, karena kalau kualifikasi udah selesai kan, jadi hampir seluruh negara udah selesai, pokoknya dari Asia sih udah selesai. Gua nggak tahu yang negara-negara lainnya ya. Kayaknya belum deh. Tapi coba nanti kalau masuk mungkin gua akan masukin datanya. Oke. Secara keseluruhan gimana? Lu puas apa enggak dengan performance timnas U17 di Piala Asia U17 ini? Oke, kalau secara performa untuk babak kualifikasi gue benar-benar nggak kecewa sama sekali karena permainannya cukup bagus. Mungkin yang lawan Afghanistan kita agak terganggu sedikit lah karena memang kita belum
klop dari segi pemain cadangannya ya. Tapi hopefully ini bisa jadi pelajaran dari pertandingan lawan Korea Utara utamanya. Yang kemarin gue jujur agak kecewa karena kita kesulitan untuk mengatur tempo. Kita agak bisa dibilang belum siap lah untuk ngelawan Korea Utara. Mau gimana pun kondisi kita tuh kemarin kayaknya belum siap gitu, karena ngelihat dari segi fisik, dari segi permainan itu masih sulit untuk dikatakan kita siap untuk melawan Korea Utara atau tim-tim yang semacam itu gitu loh. Harapan gue kita lebih bersiap saja menuju ke Piala Dunia, kita fokus ke Piala Dunia aja, kita bukan lupakan tapi jadikan pelajaran dari pertandingan AFC kemarin, dan harapan lagi buat timnas senior bisa perform dengan sebaik mungkin di Kualifikasi Piala Dunia. kualifikasi selanjutnya lawan Cina. Dan Lawan Cina 5 Juni, lawan Jepang gua nggak tahu di tanggal pokoknya lawan Jepang di kandang dia ya. ya Gitu. pokoknya Dari lu gimana? ya buat timnas U17 jangan patah semangat, ini bukan akhir, ini awal. Fokus Piala Dunia aja, ya itu aja sih. Ya kalah wajar lah, tapi kalau 6-0 6-0 doang. emang 6-0. pernah Hah? berapa? 6-0 doang. Emang 13-0 Ah! berapa? Ya